Baik, kita mulai teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana in syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik ikhwatal iman, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan kembali ya pembacaan kita atau kajian kita terhadap kitab Taqribul Faraid karya Dr. Abdurrahman ya Ibnu Sulaiman Asy-Syamsan hafizahullahu taala. Dan kita masih berada di babul awal, bab pertama, tapi kita akan masuk ke al-mabhasul khamis. Ya, pembahasan yang kelima, yaitu pembahasan yang berhubungan tentang rukun-rukun waris mewarisi dalam syariat Islam. Baik, yang bertugas baca malam ini Mas Heri, tafadhal iqra Mas Heri. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-mu'alifu hafizallahu ta'ala, al-mabhasul khamisu arkanul irsi. Al-arkanu jam'u ruknin, wa ruknu lughatan huwa janibu syai'il aqwa. Wa minhu qawluhu ta'ala, au awi ila ruknin syadidin. Wastilahan huwa ma yatawaqqafu alaihi qismatul mawarisi wa arkanul irsi salasatun. Awalan al-muwarisu wa huwa al-mayyitu haqiqatan aw hukman wa makna qawlihi haqiqatan ay annahu fariqul hayati bi khuruji faraqal hayata bi khurujir ruhi. Amma hukman fahuwa alladhi hukima bimautihi wa in lam yatayaqqan dzalika kal mafqudi. Yutayaqqan mabni majhul, yutayaqqan. Wa in lam yutayaqqan dzalika kal mafqudi. Saniyan al warisu wa huwa al qaribul ladzi ma zala hayyan hina mauti muwarrisihi. Salisan al malul maurusu wa huwa ma khalafahul mayyitu min kulli ma yumlaku min malin wa aqarin wa libasin wa abidin wa nahwi dzalika. Baik. Jazakallah khairan. Baik. Perhatikan di sini teman-teman sekalian, barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu kita dan merahmati kita semua. Berkata di sini al-muallif hafizahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan al-mabhasul khamisu, pembahasan yang kelima. Arkanul irsi. Jadi pembahasan kelima ini membahas tentang rukun waris mewarisi. Yang mana hal ini harus terwujud supaya ya hakikat waris mewarisi itu benar-benar ada. Nah, sebelum membahas apa aja rukun waris mewarisi, maka beliau akan mengupas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan rukun secara bahasa dan istilah. Maka beliau mengatakan al-arkanu jam'u ruknin. Rukun itu adalah bentuk jamak dari rukun. Jadi ruknun mufradnya, sedangkan arkan itu jamaknya, jamak taksir ya teman-teman ya. Wa ruknu lughatan, rukun secara bahasa itu adalah wa janibus syai'i al-aqwa. Sisi yang paling kuat dari sesuatu itu dinamakan rukun. Jadi rukun secara bahasa itu menunjukkan kepada sisi yang paling kuat dari sesuatu. Maka sebuah bangunan
pojokan-pojokannya itu adalah sisi yang paling kuat, maka dinamakan rukun. Begitupun tiang-tiangnya, pilar-pilarnya itu adalah bagian terkuat dari bangunan, maka dinamakan rukun secara bahasa. Jadi yu'tamadu ilaih, dijadikan tumpuan, dijadikan sandaran. Seperti kita mengatakan rokantu ila Zaidin misalnya. Rokantu ila Zaidin, ya. Berarti maknanya i'tamattu, ya, saya bersandar kepada Zaid. Karena Zaid dijadikan tumpuan. Nah, ini. Jadi rukun itu adalah sesuatu yang dijadikan tumpuan, dijadikan sandaran karena dia adalah bagian terkuat. Nah, ini secara bahasa. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antara makna rukun secara bahasa itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, au awi ila ruknin syadidin, ya. Ila ruknin syadidin. Nah, perhatikan kata ruknin syadidin di sini. Ruknin maknanya apa? Janibus syai' al-aqwa. Sisi yang paling kuat dari sesuatu. Syadid di sini maknanya qawi. Ya, jadi ada kalanya di dalam Al-Qur'an syadid itu diartikan qawiyun, kuat. Seperti firman Allah misalnya, innahu ya lihubbil khairi la syadid, gitu kan? La syadid. Nah, sesungguhnya dia terhadap kecintaannya kepada dunia la syadidun. Para ulama menafsirkan la qawiyun, sangat kuat. Nah, makanya syadid dalam ayat ini bermakna qawi. Jadi rukun itu bagian terkuat dari sesuatu. Itu secara bahasa. Wastilahan, adapun secara istilah, huwa ma yutawaqqafu alaihi qismatul mawarithi, yaitu pembagian warisan itu terwujud bila terpenuhi rukun-rukun ini. Jadi pembagian waris tidak akan bisa terwujud, tidak akan ada hakikatnya apabila rukun ini tidak ada. Nah, sehingga supaya bisa warisan dibagi, maka rukunnya harus terpenuhi. Itu makna dari rukun secara istilah ya di sini. Wa arkanul irti salasatun. Ya, rukun waris mewarisi dalam syariat Islam itu ada 3. Pertama, al-muwarrithu. Jadi harus ada muwarris nih. Jadi muwarris harus ada. Siapa yang dimaksud dengan muwarris? Huwa al-mayyitu haqiqatan au hukman. Yaitu orang yang mati, baik matinya secara hakikat atau matinya itu secara hukum, ya. Nah, apa yang dimaksud mati secara hakikat? Maka Syekh mengatakan makna qaulina haqiqatan ay annahu faraqal hayata bi khurujir ruhi. Jadi dia benar-benar meninggalkan kehidupan ini dengan dicabutnya ruhnya. Jadi mati yang benar-benar mati, yang kita ketahui ruhnya diangkat, ruhnya dicabut. Nah, itu namanya mati secara hakiki, ya. Nah, ini. Au hukman, atau mati secara hukum, ya. Mati secara hukum. Apa maknanya secara hukum? Fahuwa alladzi hukima bimautihi, yaitu dihukumi mati. Siapa yang menghukumi mati? Qadi. Ya, jadi yang menghukumi mati di sini adalah qadi, hakim yang menghukumi mati. Ya, wa in lam yutayaqqan zalika, meskipun kematiannya itu bukan sesuatu yang pasti. Ya, cuman dia dihukumi mati oleh hakim, maka namanya mayyitu hukman, orang mati secara hukum. Ya, walaupun secara hakikat belum tentu mati, benar-benar mati. Tapi karena diputuskan oleh hakim dia itu seperti orang mati, maka itulah namanya mayyit hukman, mati secara hukum. Contohnya adalah kal mafqudi, seperti orang yang hilang. Nah, seperti orang yang hilang. Nanti kita jabarkan ya apa yang dimaksud dengan orang hilang, kemudian bagaimana batasan-batasan dalam mazhab para ulama tentang orang yang hilang ini. Ya, sehingga bisa dihukumi mati. Insya Allah nanti kita jabarkan setelah kita selesai membahas tentang rukun waris mewaris ini. Jadi intinya ya, rukun pertama itu harus ada mayit. Ya, harus ada mayit, yaitu muwaris. Baik mayit ini benar-benar mati orangnya atau dia mati secara hukum aja. Jadi harus ada mayit. Ini rukun yang pertama. Tsaniyan al-warisu. Yang kedua al-warisu, yaitu harus ada ahli waris. Ya. Harus ada ahli waris. Makanya siapa yang dimaksud dengan al-warisu?
huwa al-qaribul ladzi ma zala hayyan hina mauti muwarrithihi, yaitu kerabat keluarga yang masih hidup ketika mayit mati. Nah, jadi itu namanya waris, ahli waris yang masih hidup ketika mayit mati. Nah, maka rukun kedua ini harus ada juga, yaitu harus ada ahli waris. Ada mayit, ada ahli waris. Nah, rukun yang ketiga, al-malul maurusu, harta yang diwariskan, harta yang ditinggalkan mayit. Ya, sebagian para ulama lebih memilih redaksi menggunakan al-haqqul maurus, teman-teman. Lebih memiliki redaksi al-haqqu al-maurus, ya. Kenapa? Karena untuk masuk dalam kategori al-haqqu ini adalah hak-hak, ya, yang dia tidak bersifat materi, tidak bersifat harta, tapi bersifat hak. Ya, dan hak-hak itu bisa diwariskan. Nah, contohnya misalnya hakul hiyar. Ya, hakul hiyar, hak hiyar dalam jual beli, ya. Yaitu hiyar itu adalah ya dia punya hak memilih untuk yang melangsungkan transaksi atau membatalkan transaksi. Itu namanya hak hiyar. Misalnya orang beli rumah atau beli mobil, ya. Kemudian dia katakan saya pakai seminggu dulu, ya. Kalau cocok maka kita langsungkan, ya, transaksi. Tapi kalau nggak cocok atau ada sesuatu yang terasa ganjal maka kita batalkan. Berarti disetujui oleh penjual. Berarti di sini ada hak hiyar pembeli. Nah, sebelum selesai hak hiyarnya meninggal, ya, maka hak ini bisa diwariskan kepada ahli warisnya. Jadi nanti ahli waris itu bisa melanjutkan atau bisa membatalkan. Jadi hak itu bisa diwariskan. Begitupun misalnya ya hak syuf'ah. Ya, ini juga bisa diwariskan, teman-teman. Hak syuf'ah. Hak syuf'ah itu apa? Hak yang dia berkongsi atau berserikat dalam sebuah kepemilikan. Ya, ada orang punya tanah, gitu kan? Ya, A dan B berkongsi dalam kepemilikan tanah ini atau berserikat dalam kepemilikan tanah ini. Maka si A menjual tanah yang merupakan bagiannya tanpa sepengetahuan si B. Maka si B berhak untuk mencabut, ya, penjualan tersebut dari pembeli dan dia mengganti, ya, uang si pembeli tadi, ya, sehingga tanah itu menjadi miliknya. Itu hak syuf'ah. Nah, kalau pemilik hak syuf'ah ini meninggal, maka bisa diwariskan kepada ahli warisnya. Jadi bukan harta doang yang bisa diwariskan, tapi hak-hak semacam ini juga bisa diwariskan. Termasuk yang sekarang itu, ya, hukuk, ya, al-ibtikari, teman-teman. Hak-hak sifatnya maknawi, hak cipta, itu hak-hak cipta. Itu bisa diwariskan. Antum punya karya tulis, ada hak ciptanya, ada royaltinya, itu nanti bisa diwariskan ke ahli warisnya, hak-hak tersebut. Nah, ini. Jadi para ulama lebih memilih redaksi al-haqqul maurus daripada al-malul maurus. Karena nanti ada yang bentuknya selain harta, seperti hak syuf'ah, hak hiyar, ya, hak kisos. Nah, itu bisa diwariskan. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan malul maurus di sini? Huwa ma khalafahul mayyitu ay ma tarakahul mayyitu. Apa yang ditinggalkan oleh mayit, ya, min kulli ma yumlaku, dari hal-hal yang bisa dimiliki. Ya, jadi apa-apa yang ditinggalkan oleh mayit dari hal-hal yang bisa dimiliki, maka keluar darinya sesuatu yang tidak bisa dimiliki. Ya, misalnya ya mayit punya yayasan yang diwakafkan untuk kaum muslimin. Nah, jadi itu kan kepemilikannya untuk kaum muslimin, bukan untuk ahli waris. Jadi nggak bisa dimiliki ahli waris. Jadi sesuatu yang bisa dimiliki. Ya, atau rumah diwakafkan untuk kaum muslimin. Jadi itu nggak bisa dimiliki oleh ahli waris. Ya, karena udah menjadi haknya kaum muslimin. Jadi apa yang bisa dimiliki? Min malin, dari harta, ya. Au aqarin, aqar itu seperti, maksudnya di sini bangunan, ya teman-teman, rumah, apartemen, ya, ya, atau hal-hal yang semacamnya yang sifatnya bangunan. Walibas,
pakaian, wa'abid, budak-budak. Jadi semua ini kan harta. Nah, harta itu bisa dimiliki, maka bisa diwariskan kepada ahli waris oleh oleh apa yang ditinggal oleh mayit ya. Karena itu adalah merupakan harta yang ditinggalkan oleh mayit. Wa nahwi dzalika, dan yang semisalnya dari harta-harta yang bisa dimiliki, termasuk hak tadi teman-teman ya. Hak khiyar, hak syubhah, hak qisas itu juga bisa diwariskan kepada ahli waris. Intinya di sini ya, rukun waris mewarisi itu ada 3 dan harus terpenuhi supaya proses waris mewarisi terjadi atau terwujud. Yaitu pertama harus ada mayit, kedua harus ada ahli waris, ketiga harus ada harta atau hak yang diwariskan. Artinya teman-teman, kalau tidak ada mayit dan ada ahli waris, maka tidak bisa terjadi waris mewarisi karena nggak ada mayitnya di sini. Rukun pertama tidak terpenuhi. Ya, atau ada mayit, ada ahli waris, tapi nggak ada harta yang diwariskan. Nah, maka juga nggak bisa ada proses waris mewarisi karena nggak ada harta sama sekali yang diwariskan. Nah, rukun ketiganya tidak terpenuhi, yaitu al-malul maurusnya nggak terpenuhi. Ya, nah, jadi seperti itu. Ada mayit, ada harta yang diwariskan, tapi nggak ada ahli waris dan nggak ada juga zawil arham, nggak ada. Ya, maka waris mewarisi nggak ada di sini. Ya, nanti hartanya untuk siapa? Kalau kita berpendapat baitul mal itu sebab, maka diambil oleh baitul mal, gitu. Karena nggak ada ahli waris sama sekali, nggak ada zawil arham, proses waris mewarisi nggak ada. Karena nggak terpenuhi rukun keduanya. Intinya ketiga rukun ini harus terpenuhi, harus ada, baru bisa terwujud hakikat dari waris mewarisi. Yaitu yang pertama harus ada mayit, yang kedua harus ada ahli waris, dan yang ketiga harus ada harta atau hak yang diwariskan oleh mayit. Ya. Baik. Nah, kesimpulannya teman-teman, perhatikan. Jadi di sini tadi kita membahas tentang adanya al-mabqut, ya. Nah, kita sedikit jabarkan apa itu al-mabqut ya di sini sebagai bentuk muqaddimah pendahuluan sebelum masuk nanti ke tata cara membagi warisan orang hilang. Nanti ada tata caranya akan dibahas pada babnya sendiri. Jadi yang dimaksud dengan al-mabqut di sini teman-teman ya adalah orang hilang yang tidak ada kabarnya sama sekali dan tidak ketahuan rimbanya apakah masih hidup atau udah mati. Enggak ketahuan pokoknya, enggak ada kabar, enggak ketahuan apakah udah hidup atau mati. Ya, hilang sama sekali. Nah, ini namanya mabqut ya. Nah, mabqut ini kapan dia dihukumi mati? Nah, maka dalam mazhab Hanafi dan Maliki itu dia dihukumi mati ya setelah jelas kondisinya. Ya, jadi dia dihukumi mati itu setelah jelas kondisinya. Nah, batas untuk mengetahui jelas dan tidaknya kondisi itu berapa tahun? Maka dengan batas masa tunggu itu 90 tahun, teman-teman. Afwan. 90 tahun. Ini. Jadi masa tunggunya adalah 90 tahun. Nih. Kenapa? Karena jarang orang hidup sampai batas usia seperti itu. Nah, sehingga nanti akan diperkirakan dia sudah mati. Nah, 90 tahun ini dihitung dari kapan? Dari semenjak lahir. Nah, dari semenjak lahir. Jadi, dari semenjak lahir sampai 90 tahun, nggak ada kabar, maka itu dihukumi mati sehingga hartanya bisa dibagi kepada ahli waris yang ada. Ini dalam mazhab Hanafi dan Maliki. Sedangkan dalam mazhab ya Mu'tamad Hambali yang resmi dalam mazhab Hambali ya karena ada riwayat seperti Maliki dan Hanafi tadi yaitu 90 tahun masa tunggunya. Nah, cuman yang Mu'tamad yang resmi itu diperinci dalam mazhab Hambali, kondisinya ada 2. Jika lebih dominan dia sudah mati ya, jadi dominannya dia sudah mati seperti orang hilang dalam medan perang misalnya ya. Dia terjun ke medan perang kemudian nggak ada kabarnya. Ya, hilang sama sekali nggak ada kabarnya. Atau insiden kecelakaan. Ya, misalnya naik kapal laut, kecelakaannya
kapal lautnya kecelakaan atau pesawatnya kecelakaan, hilang dia, nggak ada kabar sama sekali, maka masa tunggunya 4 tahun. Ya, masa tunggunya 4 tahun dalam mazhab Hambali. Karena dalam masa 4 tahun itu adalah masa yang cukup untuk mencari tahu tentang kabarnya. Nah, kalau udah lewat 4 tahun, nah, berarti dia dihukumi mati dan hartanya bisa dibagi kepada ahli warisnya. Jadi 4 tahun ini dari semenjak hilang ya. Hitungannya dari semenjak dia hilang kabarnya. Ini. Kemudian jika dominan selamat, ya kalau dominannya lebih dia selamat, seperti misalnya dia hilang ketika safar, ya ke Malaysia, safar ke Saudi, safar ke negara manapun untuk cari kerja atau untuk nuntut ilmu, terus hilang kabar sama sekali, ya. Nah, masa tunggunya itu 90 tahun, teman-teman, dari semenjak dia lahir hitungnya. Kalau udah lewat 90 tahun nggak ada kabar, maka hartanya boleh dibagi kepada ahli waris yang ada. Ini dalam mazhab resmi Hambali. Sedangkan dalam pendapat yang sahih di mazhab Syafi'i itu, ya, masa tunggu itu dikembalikan kepada ijtihadnya hakim. Ya, hasil ijtihadnya hakim. Ya, qadhi yang menentukan. Jika qadhi melihat, oh ini udah bisa dihukumi mati, hartanya dibagi, maka dibagi hartanya kepada ahli waris yang berhak. Jadi yang menentukan itu qadhi dalam mazhab Syafi'i, dan pendapat Syafi'iyah inilah yang lebih rajih. Ya, jadi dikembalikan kepada qadhi. Ya, ini tentang al-mafqud, teman-teman, orang-orang hilang. Dan orang-orang hilang itu kan nggak pasti mati. Ya, ada kalanya orangnya masih hidup, tapi nggak ada kabar. Nah, makanya dia dihukumi mati. Matinya hukman tadi. Nah, mati hukman ini adalah dengan ketentuan tadi. Ya, dia dihukumi qadhi mati, ini pendapat yang kuat, baru hartanya dibagi kepada ahli warisnya. Atau kalau kita pakai mazhab ulama yang lain, maka lewat masa tunggu tadi, ya. Ya, 90 tahun dalam mazhab Hanafi dan Maliki dari semenjak lahir hitungannya, atau dalam mazhab Hambali diperinci kalau dia ya hilangnya itu karena hal-hal yang sifatnya dominan itu menunjukkan dia pasti mati, seperti terjun ke medan perang atau dia dalam insiden kecelakaan, cukup nunggu 4 tahun dari semenjak hilang kabar. Kalau dia dominannya selamat karena safar pergi kerja atau menuntut ilmu, kemudian nggak ada kabar sama sekali sampai 90 tahun, nah ini dihukumi mati, ya baru hartanya boleh dibagi kepada ahli waris. Wallahu alam, ini yang terkait dengan rukun waris mewarisi dalam syariat Islam. Jadi kesimpulannya, waris mewarisi memiliki rukun-rukun yang harus terpenuhi, teman-teman. Jika tidak, maka tidak ada yang namanya waris mewarisi. Artinya jika tidak terpenuhi rukun ini, tidak ada yang namanya waris mewarisi. Pertama itu ada mayit. Nah, mayit ini yang kita kenal dengan muwarris, ya, muwarris. Kemudian yang kedua harus ada ahli waris. Ya, ada ahli waris yang kita kenal dengan al-waris. Dan ada harta yang diwariskan atau hak yang diwariskan. Ini yang kita kenal dengan at-tarikah, harta peninggalan mayit atau hak yang ditinggalkan mayit untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Nah, taib barakallahu fikum, ini pembahasan tentang rukun waris mewarisi. Sekarang kita berpindah ke al-mabhasus sadis. Taib, yang baca ini Saya, Ustaz. Taib, tafadhal Mas Manto, Iqra. Yang mana, Ustaz, ya? Yang atas ya? Ya, Siap. al-mabhasus sadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Faqala al-muallifu rahimahullah ta'ala al-mabhasus sadisu syurutul irthi asyartu fil lughati al-alamatu wa minhu qawluhu ta'ala faqad jaa asyratuha ay alamatuha wa fil istilahi huwa ma yalzamu min adamihi al-adami. Al-adami. Al-adama, afwan. Al-adama. Al-adama saja. Wala yalzamu min wujudihi afwan Mas Manto, al-adamu ya. Afwan Mas Manto, al-adamu dia sebagai fa'il dari yalzam. Oh iya, berarti fa'il saja ya. Iya. Wala yalzamu min wujudihi wujudu wala wujudun
wala ya wujudun wala Adamun. adamun lidzatihi Nah. wa yushtaratu lil irsi salasatu syurutin hiya awalan mautul muwarrisi haqiqatan au hukman fala budda min tahaqquqi mautil muwarrisi di qaulihi ta'ala inimru'un halaka laisa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wal halaku huwal mautu wa tarkuhul malu la yakunu illa ba'da mautihi wantiqalihi minad dunya ilal akhirati wa yahsulu al-mala tadi. Baik, afwan. Terus enggak apa-apa Mas Mata. Ya. Wa yahsulu tahaqqul mauti bi ahadi salasati umurin. Al-awwalu al-mu'ayanatu. Tsani al-istifadati saja. Benar. Al-istifadati ya boleh atau ya. al-istifadatu juga boleh. Al-istifadati. Tsalis syahadatu adlaini saja. Adlaini. Ya. Adlaini. Ya. Baik. Ya. Dilanjutkan atau lanjut sampai selesai. Ya. Sanian hayatul warisi ai hayatuhu ba'da mauti muwarrisihi bi anna Allah dzakara fi ayatil muwarisi mawarisi istihqaqal warasati billamid dalati ala tamliki ka qaulihi ta'ala walakum nisfu ma taraka azwajukum wa qauluhu yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu haddil unsayain wa tamliku la yakunu illa lil hayyi. Baik, sebentar. Nah. Salisan al-ilmu ay al-ilmu bisababi al-muqtadi lil irsi wa dhalika li anna min syarti thubutil hukmi anna yuwafiqa mahallahu wala yumkinu dhalika illa bi ilmi fala budda an ta'rifa ya. Iya. Fala budda an ta'rifa qarabatahu minal baiti ka'an yakuna banan minal mayyiti nah. Minal mayyit minal mayyiti ka'an yakuna banan au ibnan ya. Itu kalau disambungkan ini di ka'an yakuna banan. Nah. Iya, betul. Ka'an yakuna banan au zaujatan au ghairu dalika wa hal yujadu ahadun yahjibuhu amla wa hal hunaka mani'un yamna'uhu minal irsi amla. Baik, syukran, barakallahu fiik. Nah, perhatikan di sini teman-teman. Nah, sekarang kita akan masuk ke al-mabhasus sadis. Jadi setelah kita mengetahui apa rukun waris mewarisi, kita berpindah kepada syarat dari waris mewarisi.
Makanya saya mengatakan syurutul irsi, syarat waris mewarisi. Nah, sebelum mengilmui apa saja syarat waris mewarisi, maka terlebih dahulu kita harus mengenal apa itu syarat secara bahasa, apa itu syarat secara istilah. Nah, Syekh mengatakan asyartu fil lughati al-alamatu. Ya, syarat secara bahasa itu tanda. Ya, jadi arti syarat secara bahasa adalah tanda. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antara syarat yang bermakna tanda itu adalah firman Allah, faqad jaa asyratuha. Jadi telah datang asyratuha. Ma makna asyratuha? Ai alamatuha, tanda-tandanya. Maksudnya apa? Tanda-tanda hari kiamat. Telah datang, telah terlihat, telah tiba tanda-tanda hari kiamat. Jadi asyratuha alamatuha, yaitu tanda-tanda. Wafil istilahi, adapun secara istilah, syarat itu ma yalzamu min adamihi al-adamu. Apa yang mengharuskan dari tidak adanya syarat, tidak adanya yang dipersyaratkan. Jadi yalzam min adami syarti adamil masyrut. Ya, mengharuskan dari tidak adanya syarat, tidak adanya masyrut. Kita contohkan misalnya taharah. Ya, taharah itu syarat sah salat. Sah salat. Ya, ini. Nah, ketika taharah tidak ada, maka yang dipersyaratkan pun tidak sah. Salatnya tidak sah. Jadi mengharuskan dari tidak adanya taharah, tidak sahnya salat. Itu. Yalzam min adamihi al-adam. Mengharuskan dari tidak adanya syarat, ada musihatil masyrut. Tidak sahnya yang dipersyaratkan. Tadi. Ya, ini. Jadi syarat salat adalah taharah. Ketika tidak ada syarat ini, ketika tidak ada taharah ini, maka keabsahan salat pun tidak ada. Ini. Karena tadi mengharuskan dari tidak adanya syarat, tidak adanya keabsahan, tidak adanya keabsahan dari yang dipersyaratkan tadi. Ya. Wala yalzam min wujudihi wujudun wala adamun li dzatih. Namun tidak mengharuskan dari adanya syarat, adanya yang dipersyaratkan. Atau tidak adanya yang dipersyaratkan karena zatnya sendiri. Ya, contoh misalnya teman-teman, adanya taharah itu tidak mengharuskan adanya sholat. Bisa jadi orang taharah itu wudhu bukan buat sholat, buat baca Al-Quran, buat nyentuh Al-Quran dan yang semisalnya, gitu kan? Ya, jadi adanya syarat belum tentu adanya masyrut, gitu. Ya, juga belum tentu tidak adanya masyrut, ya, karena zatnya. Nah, jadi nanti ada kaitannya dengan yang lain. Ya, wujudus sabab, intifaul mawani. Nah, itu untuk mengeluarkan ya syarat yang tidak tidak sahnya sesuatu karena tidak adanya sebab dan tidak adanya mawani. Nah, makanya lizatih, karena zat syarat itu sendiri. Untuk mengeluarkan sesuatu yang tidak sah karena ada mawaninya. Nah, kayak tadi, ya, perempuan haid, ya, dia berwudu, ya, berwudu, tetap dia sholatnya nggak sah. Kenapa? Walaupun ada wudunya, gitu, ada taharahnya, sholatnya tetap nggak sah. Kenapa? Karena ada mani, ada penghalang di situ. Itu untuk mengeluarkan hal-hal yang sifatnya tidak sah karena ada faktor lain tadi. Nah, itu makna dari lizatih ini, untuk mengeluarkan sesuatu yang ada musihah karena faktor-faktor lain tadi, seperti tidak terpenuhi sebabnya atau tidak terangkatnya mawani, masih ada penghalang-penghalangnya. Intinya, yang namanya syarat itu ketika tidak ada, maka yang tidak dipersyaratkan pun tidak sah. Ya, yang dipersyaratkan pun tidak sah ketika syaratnya tidak terpenuhi. Sebagaimana sholat tanpa taharah tidak sah, karena taharah itu syarat sahnya sholat, gitu. Nah, adanya taharah belum tentu adanya sholat. Ya, juga belum tentu ya tidak adanya sholat karena zat sholat tersebut, karena zat syarat tersebut, gitu. Ya, ya, karena tadi ya yang menjadikan tidak sahnya itu kan bukan karena tidak ada taharahnya. Nah, kayak orang haid tadi, dia bisa aja taharah wudu, tapi sholatnya tetap tidak sah. Nah, jadi yang membuat tidak sah itu bukan karena tidak adanya syarat, cuman karena ada mani, ya, ada penghalang tadi. Nah, itu maknanya. Jadi adam lidzati di sini. Ya. Wa yustaratu lil irthi salasatu syurutin. Ya. Dipersyaratkan untuk waris mewarisi terpenuhinya 3 syarat, teman-teman. Jadi dalam waris mewarisi 3 syarat ini harus dipenuhi. Ketika
salah satunya tidak terpenuhi, ya, atau ini syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka hukum waris mewarisi juga tidak akan dipenuhi, ya. Pertama itu fala budda min tahaqquqi mautul muwarris haqiqatan lahu hukman. Ya, harus mayit itu dipastikan telah mati. Baik dia matinya secara hakikat atau matinya secara hukum. Jadi harus tahakkuk min mautil muwarris. Harus dipastikan mayit ini benar-benar udah mati secara hakiki atau secara hukum. Nah, kalau dia ragu-ragu apakah dia mati atau tidak, maka ini termasuk yang menjadikan tidak adanya waris mewarisi karena tidak terpenuhi syaratnya. Ya, atau misalnya ragu siapa yang duluan mati, gitu kan? Nah, dalam kasus maut al-jama'i, kayak kemarin yang ditanyakan, orang pada naik mobil, satu keluarga, qadarullah kecelakaan mati semua. Nah, ini enggak ketahuan siapa yang mati duluan, siapa yang mati belakangan. Ya, ada keraguan untuk menentukan siapa yang mati duluan, siapa yang mati belakangan. Karena adanya syak tidak bisa memastikan mayit yang mati duluan dan mayit yang mati belakangan itu menjadikan tidak ada waris mewarisi dalam sebagian mazhab para ulama. Ya, meskipun dalam mazhab Imam Ahmad itu tetap ada waris mewarisi dengan tiladul mayit. Ya, dengan sistem tilat nanti. Intinya harus ada kepastian tentang matinya mayit ini secara hakiki atau secara hukum. Ya, berdasarkan firman Allah, ini mru'un halaka. Di sini halaka. Jika seseorang mati, nah, berarti dia harus benar-benar mati secara hakiki atau dihukumi mati oleh hakim. Baru dia nanti warisannya bisa dibagi. Laisa lahu walad, enggak punya anak, walahu ukhtun tapi punya saudari. Ya, baik itu saudari kandung atau saudari sebapak, falahu nisfu ma tarak, maka saudari kandung ini atau saudari sebapak ini ipalaha baginya setengah dari apa yang ditinggalkan si mayit. Nah, jadi Allah mengatakan halak, benar-benar mati, atau kalau enggak dihukumi mati. Nah, jadi harus benar-benar dipastikan ini mayit udah benar mati atau belum. Nah, dihukumi mati sama qadi atau tidak. Nah, harus dipastikan. Kalau iya, nah berarti syarat pertama terpenuhi. Ya. Jadi watarkuhu al-mala, jadi dia meninggalkan harta. Yang namanya meninggalkan harta, nah, meninggalkan harta berarti berlepas dari kepemilikan harta tersebut. La yakunu illa ba'da mautihi. Ya, tidak akan terwujud kecuali setelah mati, gitu kan? Kalau dia masih hidup berarti dia pemilik hartanya, nggak bisa berpindah kepada ahli warisnya. Nah, yang namanya meninggalkan berarti dia telah mati, gitu. Wantiqalihi minad dunya ilal akhirah. Jadi dia telah berpindah dari dunia ini menuju alam akhirat. Ya. Wa yahsulu tahaqqul mauti bi ahadi salasati umur. Nah, untuk memastikan mayit itu benar-benar mati atau tidak itu bisa dengan 3 hal, teman-teman. Pertama, al-muayanah, lihat langsung. Ya, lihatlah langsung. Jadi benar-benar melihat, wah, dia telah mati beneran ini. Udah hilang, udah dicabut ruhnya. Dia lihat dengan mata kepalanya. Ini cara memastikan yang pertama. Kemudian yang kedua, al-istifadhah, ya. Maksudnya di sini adalah al-khabar al-mutawatir. Ada kabar yang mutawatir. Kabar yang betul-betul ya banyak orang mengkabarkannya sehingga tidak ada keraguan di situ. Itu istifadhah. Nah, maka itu bisa dipastikan telah mati. Kalau banyak kabar sampai mutawatir enggak ada celah keraguan sama sekali, maka itu bisa dipastikan mati dengan metode yang kedua ini, istifadhah, adanya kabar yang banyak yang mengabarkan kalau dia telah mati. Yang ketiga, syahadatu adlaini. Ya, persaksian 2 orang laki-laki yang adil. Teman-teman ya. Jadi, kalau enggak lihat sendiri, kalau enggak ada kabar yang mutawatir, tapi ada 2 orang bersaksi dan 2 orang ini adil dalam artian dia tidak melakukan hal-hal yang bersifat fiskun, kefasikan, ya, maka diterima persaksiannya sehingga bisa dihukumi kalau fulan telah mati karena ada 2 orang yang bersaksi. Ini. Baik. Jadi ini 3 hal cara memastikan mayit itu benar-benar telah mati, ya. Kemudian syarat yang kedua,
yang harus terpenuhi adalah hayatul warisi. Ahli warisnya benar-benar hidup ketika mayit mati, gitu. Jadi mayitnya harus dipastikan mati, ahli warisnya harus dipastikan hidup ketika mayit mati. Makanya tadi kalau ada keraguan siapa yang duluan mati, nah, maka itu tidak ada tawarus, tidak bisa saling mewarisi dalam mazhab sebagian para ulama. Seperti orang yang mati jama'i tadi, ya, orang satu mobil tabrakan, keluarga semua. Nah, ada bapak, ada anak, ada ibu. Kebetulan mereka orang kaya semua misalnya. Nah, itu nggak ketahuan siapa yang mati duluan, siapa yang mati belakangan. Tidak bisa dipastikan. Nah, maka di sini la tawarus, tidak bisa saling waris mewarisi. Itu dalam sebagian mazhab para ulama. Sehingga harus dipastikan hidupnya ahli waris ketika mayit mati. Ya. Ini. Afan mau tanya, Sat, itu kalau dia meninggal semua tadi ya, kan dari segi hatinya kan banyak, itu nanti buat siapa, Sat? Nah, itu nanti Hartanya. kita bahas di pembahasan ada mautul jama'i, Mas Manto nanti. Oh, siap. Ya. Itu salah satu contoh kasus aja ketika tidak bisa dipastikan siapa yang mati duluan gitu. Nah, kayak tadi. Makanya syaratnya itu harus ketahuan mayit benar-benar mati, kemudian ahli waris benar-benar hidup ketika mayit mati. Ini syarat yang kedua, hayatul waris. Ai hayatuhu ba'da mauti muwarrithihi. Jadi dia harus benar-benar hidup ketika atau setelah muwaris, setelah mayit mati. Itu dia benar-benar hidup ahli waris ini. Ya. Kenapa? Karena Allah menyebutkan di dalam ayat-ayat warisan itu istihqaqul warasah, ya, ahli waris berhak untuk mendapatkan warisan bil lam, dengan lam yang menunjukkan kepada at-tamlik, kepemilikan. Nah, yang berhak memiliki itu adalah orang hidup, teman-teman. Kalau orang mati itu nggak bisa memiliki. Sehingga yang berhak memiliki itu orang hidup. Oleh karena itu ahli waris harus dipastikan hidup ketika muwaris, ketika mayit mati, baru dia berhak mendapatkan jatah warisan mayit. Gitu ya. Allah mengatakan, walakum nisfu ma taraka azwajukum. Bagi kalian, wahai suami, ya, setengah apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian. Lakum, Allah menggunakan lamut tamlik, dan kepemilikan itu untuk orang hidup di sini. Sehingga ahli waris itu harus benar-benar hidup ketika mayit mati. Ya. Ini yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah wasiatkan, Allah syariatkan kepada kalian dalam anak-anak kalian itu untuk laki-laki, ya, seperti dua bagian wanita. Jadi pembagian antara laki-laki dan wanita yaitu 2:1, 2 untuk laki-laki, 1 untuk wanita. Di sini menggunakan lam, lidzakari, lamut tamlik, dan yang berhak memiliki itu orang hidup. Sehingga ahli waris itu harus dipastikan hidup ketika muwaris mati. Ya. Wa tamlik la yakunu illa lil hayyi. Ya. Jadi memiliki itu hanya untuk orang yang hidup. Adapun orang mati nggak berhak untuk memiliki. Sehingga syarat yang kedua itu ahli waris harus dipastikan hidup ketika mayitnya mati atau muwarisnya mati. Ya, baik. Nah, di sini makanya di sini ada poin penting teman-teman. Ya, termasuk mawani, ya, penghalang waris mewarisan itu adalah tadi tidak adanya kepastian tadi. Ya. Nah, oleh karena itu para ulama mengatakan, ya, mawani'ul irs mufassalan, ya. Jadi penghalang waris mewarisi secara terperinci itu terkumpul dalam kalimat ish laka rizqun. Hiduplah maka kamu dapat jatah rizki. Ya, ish laka rizqun. Hiduplah kamu dapat jatah rizki. Nah, ain dalam kata ish ini teman-teman itu menunjukkan adamul istihlal. Adamul istihlal. Apa artinya? Ada sepasang suami istri, ya. Nah, istrinya hamil. Ya, istrinya hamil. Nah, maka janin yang ada dalam perut ini dikira-kira dia hidup, teman-teman. Diperkirakan dia hidup atau diasumsikan dia hidup. Ya. Jadi ketika usia hamil, kandungan hamil istrinya itu misalnya usia kandungan istrinya itu 7 hari, ya, masih dalam bentuk sperma, itu meninggal sang suami.
Nah, maka janin ini walaupun masih dalam bentuk sperma itu diasumsikan hidup. Makanya disediakan jatahnya. Ya, disediakan jatah warisannya dari peninggalan bapaknya. Ya, ini si janin. Nah, cuman diberikan kapan? Ketika telah keluar nanti, ketika telah lahir. Diberikannya ketika telah lahir, teman-teman. Nah, kalau ketika dia lahir itu dia tidak menangis, adamul istihlal itu tidak menangis, tidak ada suara yang keluar, berarti dia mati dalam kandungan itu. Kalau begitu dia tidak berhak mendapatkan jatah yang telah disiapkan tadi. Ya, disiapkan tadi gitu. Karena ndak bisa dipastikan dia hidupnya, dia lahir dalam keadaan hidup atau mati. Nah, sehingga ketika dalam kandungan itu masih diasumsikan hidup. Oleh karena itu disediakan jatahnya. Namun pas lahir ternyata adamul istihlal, dia tidak menangis. Ya, tidak menangis atau tidak ada suara sama sekali, tidak bersin dan semacamnya. Misalnya teman-teman, oh, berarti ini janin mati dalam perut. Berarti dia tidak berhak mendapatkan warisan si janin ini, sehingga tadi yang dijatahkan, yang udah disisakan tadi itu diberikan kepada ahli waris yang benar-benar hidup. Nah, ini ya. Kemudian yang kedua shin. Nah, shin di sini maknanya asyakku bisabqi. Ada keraguan siapa yang duluan mati. Nah, kayak tadi kita contohkan, ya, satu keluarga naik kendaraan, mobil, tabrakan, dan qadarullah mati semua. Nah, tidak bisa dipastikan siapa yang duluan mati, siapa yang belakangan. Ada keraguan di situ. Sehingga mayit ini tidak bisa saling mewarisi satu sama lain, mayit-mayit yang ada ini. Karena ada keraguan, ya, di antara siapa yang duluan mati dan belakangan. Nah, makanya asyak itu termasuk penghalang waris mewarisi. Oleh karena itu kan syaratnya adalah betul-betul dapat dipastikan siapa yang mati duluan, siapa yang mati belakangan. Mayit harus mati, sedangkan ahli waris harus masih hidup, itu harus dipastikan. Kalau ada keraguan atau tidak diketahui sama sekali, maka itu bisa menjadi mani' min mawani'il irth. Ya. Kemudian yang lam, laka, lam itu al-li'an. Ya. Nah, al-li'an itu kemarin kita jelaskan, ada suami istri, ya, itu melakukan li'an. Si suami nuduh istrinya berzina sampai melakukan li'an, ya, saling melaknat. Nah, konsekuensi dari melaknat itu fasakh, hubungan suami istri terputus. Berarti sebab waris mewarisi hilang, sehingga nanti si suami kalau mati istrinya tidak dapat warisan dari suami ini. Atau sebaliknya istri mati, ya, mantan istrinya yang dia melakukan mula'anah li'an tadi, si suami nggak dapat warisan dari istrinya yang mati karena hubungan pasutrinya udah putus karena adanya li'an. Jadi li'an itu termasuk penghalang dari waris mewarisi karena menghilangkan sebab tadi. Kemudian kaf al-kufru, ini yang kita jelaskan kemarin dengan ikhtilafuddin, perbedaan agama. Ra itu ar-riku, ini juga yang kita jelaskan kemarin dengan perbudakan. Nah, az-zina. Nah, ini dalam sebagian mazhab para ulama, zina itu ya termasuk penghalang dari waris mewarisi. Maksudnya apa? Ada laki-laki berzina dengan seorang wanita. Kemudian wanita ini hamil. Ya, lahirlah seorang anak. Maka anak ini tidak bisa dinisbatkan kepada ayah biologisnya karena dia anak dari perzinaan. Ya. Konsekuensinya apa? Berarti hubungan nasab secara syariat itu enggak ada. Sebab waris mewarisi terputus. Karena tadi anak zina tidak bisa dinisbatkan kepada ayah biologisnya secara nasab dalam mazhab sebagian para ulama, sehingga anak biologis ini tidak bisa mewarisi ayah biologisnya. Begitupun sebaliknya, karena hubungan nasab di antara mereka telah terputus. Ini az-zina. Kemudian yang terakhir qaf itu al-qatlu, pembunuhan. Nah, pembunuhan antara ahli waris. Ini yang kita jelaskan kemarin. Jadi ini mawani'ul irs secara terperinci, teman-teman ya. Dan itu ada dalam syarat mewaris mewarisi, dalam sebab waris mewarisi. Ini bisa dipahami dari situ, ya. Nah, sedangkan secara global yang sering disebutkan para ulama itu al-kufru, ar-riku, dan al-qatl saja. Namun yang lainnya itu bisa dipahami dari syaratnya, bisa dipahami dari sebab-sebabnya yang telah kita pelajari. Sehingga antum ingat kalau ditanya penghalang mewarisi itu apa? Ishlaka rizkun, jawabnya. Hiduplah maka bagimu jatah rezeki. Nah, baru diperinci apa makna ish, apa makna laka, apa makna rizkun dari huruf-hurufnya, ya.
Nah, intinya teman-teman di sini syarat keduanya itu harus terpenuhi, yaitu mayit harus ahli waris harus dipastikan hidup ketika muwaris mati. Ketika syarat pertama itu, yaitu muwarisnya mati, maka ahli warisnya hidup. Ya, ini harus dipastikan hidup. Ini ketika muwaris mati. Kemudian syarat ketiga, ya, yang disebutkan Syekh di sini adalah al-ilmu, ilmu. Maknanya ilmu di sini apa? Al-ilmu bisababi al-muqtadi lil irsi. Mengilmui faktor-faktor kenapa dia menjadi ahli waris. Kenapa dia berhak mendapatkan jatah warisan. Jadi al-ilmu bisababi al-mujibi lil irsi. Dia harus mengetahui sebab yang mengharuskan dia berhak mendapatkan jatah warisan. Jadi dia harus mengilmui sifat kedekatannya kepada mayit. Dia ke mayit posisinya jadi apa? Itu harus diilmui. Ya. Karena supaya enggak sembarangan ngaku-ngaku saya ahli waris. Nah, maka harus dipastikan Anda ke mayit posisinya jadi apa? Anakkah, bapakkah, saudarakah? Itu harus diilmui posisinya. Supaya ketahuan nanti dia benar ahli waris dan jatahnya berapa. Jadi harus diilmui. Ya. Wadzalika li'anna min syuruti thubutil hukmi an yuwafiqa mahallahu. Karena syarat ya sabitnya sebuah hukum, tetapnya sebuah hukum, itu hukum tersebut harus diletakkan pada tempatnya, harus selaras dengan tempatnya. Ya, maksudnya harta peninggalan mayit ini harus diberikan kepada yang berhak. Ya, nah untuk mengetahui siapa yang berhak, nah itulah di situ nanti fungsi dari ilmu bijihatil mawaris, ilmu sifat kedekatan ahli waris kepada mayit. Apakah dia tadi bapak, anak, gitu kan, ibu, saudari, itu harus benar-benar diilmui. Wala yumkinu dzalika illa bil ilmi. Enggak mungkin itu kecuali dengan ilmu. Nah, makanya syarat ketiga ini sangat penting, harus ilmu, harus mengetahui, supaya nggak semua orang mengaku ahli waris. Ketika dia mengaku ahli waris, tanya dulu posisinya ke mayit jadi apa, sifat kedekatan dengan mayit bagaimana. Nah ini jihahnya ke mayit bagaimana. Nah ini harus dipastikan, ya. Fala budda an ta'rifa qarabatahu minal mayyit. Jadi wajib ya Anda atau antu'rafa diketahui ya qarabatuhu, kedekatannya, wajib untuk diketahui kedekatannya dari mayit. Ya hubungan darahnya ke mayit itu sebagai apa? Jangan-jangan dia zawil arham tapi ngaku-ngaku ahli waris gitu kan. Maka harus dipastikan dan itu butuh ilmu. Ka'ayyakuna ibnan, apakah dia anaknya mayit, istrinya mayit, dan selainnya dari ahli waris yang benar-benar berhak untuk mendapatkan warisan. Kemudian kalau memang dia ahli waris juga harus diilmui. Hal yujadu ahadun yahjibuhu amla. Ada yang menghalangi enggak? Karena ada orang yang benar-benar ahli waris tapi dia enggak dapat jatah karena terhalangi. Contohnya misalnya ya, mayit meninggalkan istri, ibu, anak, saudara, anak laki-laki, saudara. Nah, saudara ini dia ahli waris, teman-teman. Saudara kandung itu ahli waris. Tapi dia terhalangi di sini karena ada anak laki-laki. Nah, kalau udah dipastikan dia ahli waris, dicek sekarang apakah ada yang menghalangi atau tidak. Oh, ada yang menghalangi, Anda nggak dapat. Nah, oh, tidak ada yang menghalangi, berarti Anda berhak untuk mendapatkan jatah yang ditinggalkan mayit. Gitu. Wa hal hunaka mani'un yamna'uhu minal irsi amla. Ya, dan juga harus dipastikan, harus diilmui. Ya, kalau memang dia ahli waris, enggak ada yang menghalangi, sekarang ada mani min mawani'il irs atau tidak. Ya. Nah, apakah dia beda agama? Apakah ini budak? Ya. Apakah ini kotal pembunuhnya? Nah, itu harus dipastikan. Kalau enggak ada mani min mawani'il irs, barulah diberikan jatahnya. Jadi syarat yang ketiga ini penting. Ilmu tentang kedekatan ahli waris kepada mayit, kemudian ilmu tentang apakah ada penghalangnya, apakah ada mani min mawani irsnya, apakah ada sebab waris mewarisi di antara mereka, itu harus benar-benar diilmui sehingga harta itu benar-benar diberikan kepada yang berhak. Ya, karena Nabi mengatakan al-hiqu al-faraidha bi ahlihi. Berikan harta jatah warisan itu kepada
yang berhak. Nah, kalau enggak diilmui, maka bisa rancu, bisa memberikan kepada yang tidak berhak. Sehingga syarat ketiga ini penting, yaitu mengilmui ya sebab dia waris mewarisi, kemudian jihahnya, ya sifat kedekatannya, posisinya ke mayit sebagai apa, kemudian ada mani min mawani irs apa tidak, gitu kan. Kemudian ada yang menghajabnya atau tidak. Nah, ini harus diilmui. Nah, berapa bagiannya? Nah, itu harus diilmui. Ini syarat yang ketiga dan terakhir. Jadi kesimpulannya teman-teman, barakallahu fikum, ya, apa saja syarat seseorang bisa saling mewarisi satu sama lain? Maka pertama, mewarisnya harus dipastikan telah mati. Jadi mayit itu harus dipastikan telah mati. Atau dipastikan dia dihukumi mati oleh qadhi. Itu harus dipastikan. Karena kalau masih ada keraguan, ya, atau tidak ada kejelasan tentang kematiannya, itu bisa menjadi penghalang dari waris mewarisi atau tidak terwujudnya nanti waris mewarisi. Ya, karena nggak ada mautul muwaris di situ. Ya. Kemudian al-waris dipastikan masih hidup. Ahli waris dipastikan masih hidup ketika muwaris mati. Itu. Karena kalau dia duluan mati daripada muwaris, berarti orang mati nggak berhak mendapatkan warisan. Yang berhak mendapatkan warisan itu orang hidup ketika muwaris mati. Makanya benar-benar dipastikan ahli waris ini hidup enggak ketika si mayit mati. Ini syarat yang kedua. Kemudian yang ketiga, mengilmui faktor yang membuat dia menjadi ahli waris. Kemudian posisinya kepada mayit sebagai apa? Ada yang menghalangi enggak? Ada penghalang enggak? Nah, itu harus diilmui secara rinci. Ya, sehingga hak itu diberikan benar-benar tepat kepada yang berhak. Ini teman-teman, syarat waris mewarisi di dalam Islam. Ya, apabila salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka waris mewarisi juga tidak ada. Karena yang namanya syarat itu tadi mengharuskan dari tidak adanya syarat, tidak sahnya masyrut, gitu. Tidak sahnya waris mewarisi tadi. Ya, ini. Baik. Ya, pertanyaannya, maka dari sini, dari syarat ini nanti akan jatuh pembahasan orang yang membagi warisan ketika masih hidup. Itu gimana? Ya. Ini ada bapak atau ibu bagi warisan ke anak-anaknya padahal dia masih hidup. Terpenuhi nggak syaratnya teman-teman? Tidak, Ustaz. Tidak. Nah, sehingga sebagian para ulama mengkategorikan itu jatuhnya ke hibah nanti, bukan waris mewarisi. Disebabkan tidak terpenuhinya syarat pertama ini, tidak ada mayit di situ. Nah, jadi syaratnya harus terpenuhi, karena kalau nggak terpenuhi maka tidak sah waris mewarisinya. Baik, barakallahu fikum. Nah, ini selesai pembahasan tentang syarat waris mewarisi. Sekarang kita akan masuk ke al-babut tsani, bab yang kedua. Ini mabhatul awal, siapa ahli waris dari kalangan laki-laki. Siapa yang baca? Enggak. Siapa yang baca, teman-teman? Wah. Oh, iya. Ana Ustaz. Ya, tafadhal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-mabhath al-awwal al-warisun min adh-dhukur. Al-warisun min adh-dhukuri al-warisuna min adh-dhukuri bil ikhtisari 'ashratun wa bil basti 15 wa hum kaifa aqra. Dibaca dulu dari dalam kotak, ya. Baru nanti jat ke samping, ke sampingnya, terus ke bawah. Terus. Al-jiddu, al-abu, Aisha, al-ibnu, ibnul ibnu. Nah, kemudian dari al-jad, turunan jad, ini puruknya jad, dibaca. Al-jaddu, al-amu syakib, al-amu li'ab.
Nah, turunannya sekarang Al-ammu syakik, ibnul ammi asyakik, summa al-ammu li'ab, ibnul ammi li'ab. nah, baru al-ab Nah, ya ke samping Al- hawasinya, saudaranya. al-ab, al-akhu asyakik, al-akhu li'ab, al-akhu li'um. Nah, turunannya Summa al-akh asyakik, ibnul akh asyakik, nah, al-akh li'ab, ibnul akh li'ab. baik. Summa Aisyah, Aisyah ini al- mayit ya teman-teman. Aisyah ini mayit. oh, Nah, karena kan ahli waris dari kalangan laki-laki, berarti yang mati perempuan. yes. Baik. Aisyah zauj wal mu'tiq. Nah, baru Al-Ibn itu turunannya Aisyah. Al-ibnu, ibnul ibn. Nah, Al-mayyitu, Al-Mayyit al-mayyitu fi hadzal jadwal Aisyah wa haula'i al-warsa hum qarabat al-warasah ya, hum wa haula'i al-warasa hum qarabatuha walladina yarisunaha min ghairi qarabatiha huma az-zawj wal mu'tiq. Baik. Perhatikan di sini teman-teman, barakallahu fikum. Sekarang kita akan mengkaji siapa saja ahli waris dari kalangan laki-laki. Ya. Siapa saja ahli waris dari kalangan laki-laki? Itu al-warithun minadz-dzukur. Nah, al-warithun minadz-dzukur, ahli waris dari kalangan laki-laki itu secara umumnya ada 10. Secara terperincinya ada 15. Ya, jadi kalau diglobalkan menjadi 10, ya 10 itu berarti nanti antum katakan ikhwah, ya akun ikhwah. Nah, kemudian ya jad, ab, gitu kan, ibn, ibnul ibn, ikhwah, ya kemudian am, syakik, am, liab, dan seterusnya. Intinya di sini kita lihat secara terperinci aja. Yang jadi mayit di sini adalah Aisyah. Dia perempuan, ya. Dia perempuan, teman-teman. Kenapa? Karena ahli warisnya laki-laki, berarti yang meninggal perempuan. Ini makanya Aisyah yang jadi mayit di sini. Nah, Aisyah ini dia bisa menikah atau bisa tidak menikah. Kalau dia menikah berarti ada suami, gitu kan? Kalau nggak menikah berarti nggak ada suami. Tapi dia pasti punya kakek, punya bapak, gitu kan? Ya punya paman, punya sepupu. Kalau nggak menikah juga nggak punya anak, gitu kan? Atau kalau dia janda, ya punya anak tapi nggak punya suami, ada kemungkinan seperti itu. Intinya, mayit kalau wanita itu maka ahli warisnya yang pertama yang bukan korobahnya, yang bukan ada hubungan darah dengan dia, itu ada 2, teman-teman, suami dan mu'tik. Suami itu nggak ada hubungan darah dengan istri. Mu'tik itu ya dia nggak punya hubungan darah dengan mayit. Karena mu'tik itu dia punya hak wala. Dulu budak dimerdekakan dia, berarti punya hak wala tuannya kepada si budak ini. Itu mu'tik, nggak ada hubungan darah sama sekali, bukan kerabat, gitu ya. Nah, jadi yang ahli waris dari kalangan laki-laki yang bukan kerabatnya mayit, yang bukan keluarga dalam artian punya hubungan darah dengan mayit, itu ada 2. Pertama zauj, kedua al-mu'tik. Kemudian sekarang kita lihat ya yang dia termasuk kerabat mayit, yang dia ada hubungan darah dengan mayit dan mereka semuanya laki-laki. Yang pertama itu kita lihat ke furuknya, turunan dari mayit. Itu anak laki-laki, ya kemudian cucu dari anak laki-laki. Itu ingat teman-teman. Jadi yang ahli waris ya dari laki-laki itu anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki, atau cicit dari anak laki-laki. Jadi anak laki-laki punya anak laki-laki, gitu kan? Ya, terus anaknya laki-laki ini juga punya anak laki-laki. Ya. Ibnin cicit bahasa kita ya. Cucu cicit. Nah, itu semuanya dari jalur laki-laki. Ya. Kalau perempuan nanti dibahas di perempuan. Sekarang kita membahas yang laki-laki. Jadi yang pertama itu anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki.
Ini turunan mayit. Kemudian usulnya mayit. Ya. Usulnya mayit. Itu pasti ada bapaknya. Ya, kemudian ada kakeknya. Nah ini. Ya. Ada bapaknya, ada kakeknya. Kemudian sekarang hawasinya mayit dari jalur bapaknya. Itu pasti ada saudaranya mayit. Ya, dia kan punya bapak, bapak ini juga punya anak. Nah, posisi anak ini ke mayit saudara namanya. Ya. Saudara, baik saudara kandung artinya satu ibu atau saudara sebapak, bapaknya satu, ibunya beda gitu ya. Nah, ini saudara sebapak atau dia saudara seibu. Ibunya sama, bapaknya beda. Ya, ini nama saudara seibu. Semuanya saudara. Ini saudaranya mayit. Itu ahli waris semua, baik yang kandung, yang sebapak atau yang seibu saja. Nah, ini semuanya saudara. Nah, baru dilihat turunan saudaranya. Itu Ibnul Ahsyakik namanya. Berarti ini keponakan kandung bahasa kita. Jadi anak dari saudara kandung, keponakan. Juga ahli waris. Kemudian Ibnul Ahli Ab, keponakan ya dari saudara sebapak. Nah, ini juga ahli waris. Ya. Nah, adapun anaknya saudara seibu itu bukan ahli waris. Yang ahli waris itu cuma saudara seibunya. Adapun anaknya keponakan dari saudara seibu itu bukan ahli waris keponakan. Ya, jadi keponakan itu cuma dua yang ahli waris. Keponakan yang merupakan anak saudara sebapak, keponakan yang merupakan anak saudara kandung. Ini. Nah, baru setelah itu lihat ke hawasinya jad. Ya, hawasinya jad. Ya, itu. Nah, bapaknya ini kan pasti punya saudara. Bapaknya mayit punya saudara. Nah, itu yang kita kenal dengan paman, teman-teman. Ya, paman. Nah, saudaranya bapak, paman. Nah, paman ini paman kandung. Paman kandung maksudnya apa? Dia adalah saudara kandungnya bapak. Ya. Maka namanya amsyakik. Itu ahli waris. Kemudian ada paman sebapak, paman seayah, itu saudara sebapaknya ayah. Ya, dia adalah saudara sebapaknya. Abun, ayah ini, ayahnya mayit. Maka namanya amliab. Ya, kemudian turunannya Ibnul Amsyakik, sepupu. Ya, sepupu. Nah, ini namanya sepupu kandung karena dia anak paman kandung. Ada Ibnul Amliab, namanya saudara sepupu sebapak. Ya, itu karena dia anak paman sebapak. Anak paman sebapak. Jadi kalau kita simpulkan, ini lebih ringkasnya gini teman-teman. Jadi ahli waris dari kalangan laki-laki itu ada 15. Pertama itu kita urutkan dari yang paling berhak. Nah, itu anak laki-laki, teman-teman. Ya, anak laki-laki. Kemudian yang kedua, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ini ahli waris dari kalangan laki-laki ya, harus diingat. Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Berarti kalau cucu laki-laki dari anak perempuan, ahli waris enggak? Bukan, Ustaz. Bukan. Nah. Ya, harus dari anak laki-laki. Ini. Kemudian ayahnya mayit ya. Ya, kemudian kedua kakek. Ya, kakek itu bapaknya ayah. Ya, bukan bapaknya ibu. Teman-teman ya. Bukan bapaknya ibu, tapi bapaknya ayah. Karena kan ada kakek dari jalur ibu, ada kakek dari jalur bapak. Nah, yang dimaksud dengan kakek yang merupakan ahli waris itu adalah kakek yang merupakan bapaknya ayah. Kakek dari jalur bapak gitu. Ya, bapaknya ayah ini. Kemudian saudara kandung. Saudara kandungnya mayit. Saudara sebapak. Ya, saudara sebapaknya mayit. Itu artinya apa? Bapaknya sama, ibunya beda. Nah, ini saudara sebapak. Kemudian saudara seibu. Nah, berarti ibunya sama, bapaknya beda. Bapaknya beda. Ya, teman-teman ya. Kemudian baru nanti keponakan kandung. Siapa keponakan kandung? Anak saudara kandung. Ya. Keponakan sebapak, yaitu anak saudara sebapak. Ya. Paman kandung. Ya. Paman kandung.
Paman kandung itu anak saudara kandungnya ayah. Bukan. Paman kandung itu saudara kandungnya ayah, bukan. Ayahnya mayit. Kemudian paman sebapak itu saudara sebapaknya ayah, ayahnya mayit tapi ya. Kemudian sepupu kandung itu anak paman kandung. Sepupu sebapak itu anak paman sebapak, suami baru mu'tik, orang yang memerdekakan budak. Jadi ini urutan diapal berurutan karena yang atas lebih berhak daripada yang bawah. Jadi kalau ada anak laki-laki, ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, yang berhak adalah anak laki-laki. Yang bawah nggak dapat gitu. Ya, makanya kita urutkan dari yang paling berhak. Anak laki-laki, baru cucu laki-laki dari anak laki-laki, baru ayahnya mayit, baru kakeknya mayit, baru saudara kandungnya mayit, baru saudara sebapaknya mayit, baru saudara seibunya mayit, baru keponakan kandung mayit, keponakan sebapak mayit, baru paman kandung mayit, paman sebapak mayit, baru sepupu kandung mayit, sepupu sebapak mayit, suaminya mayit, dan mu'tik. Ya, mu'tiknya mayit, yang memerdekakan si mayit semasa dia menjadi budak. Ini ahli waris dari kalangan laki-laki. Ya, baik. Ada yang nggak dipahami di sini, teman-teman? Ustaz, izin bertanya, Ustaz. Tafadhol. Ini untuk ahli waris kalangan dari laki-laki ini hanya satu aja, Ustaz. Maksudnya misalkan seorang ibu meninggal, ya, kemudian ada anak laki-laki, hanya dia saja yang dapat atau memang bagiannya itu ada batasannya, Ustaz? Kita lagi membahas tentang dia ahli waris apa bukan. Kalau bagiannya nanti ada gitu, pembahasan Ustaz. diri. Jadi dia dipastikan ahli waris atau tidak. Nah, Ya, kalau dia anak laki-laki, oh berarti ahli waris gitu. Itu dulu. gitu, Ustaz. Iya, Iya. Syukran, Ustaz. Afwan. Jadi untuk memastikan dia ahli waris atau bukan, teman-teman cek di tabel di tabel ini ya. Nah, antum ke mayit posisinya jadi apa? Oh, saya ini adalah saudara kandungnya mayit. Ada. Dia saudara kandung ada di sini. Nomor 5. Oh, berarti Anda ahli waris. Ada orang datang, oh saya ini adalah keponakan kandungnya mayit. Maksudnya bapak saya itu saudara kandungnya si mayit. Berarti saya keponakannya. Keponakan kandung. Oh, berarti Anda ahli waris. Oke, Anda ahli waris. Gitu kan. Ada lagi datang, oh saya ini adalah sepupu sebapaknya. Ya, sepupu sebapaknya. Maksudnya apa? Ini dia punya paman, ya. Nah, paman ini adalah saudara seayah bapaknya dia, dan saya ini anaknya, anak pamannya ini. Berarti saya sepupu sebapak. Oh, sepupu sebapak, oke, ahli waris. Nah, berarti ini untuk memastikan dia ahli waris atau tidak aja dulu. Kalau bagiannya berapa, dapat enggaknya nanti karena terhalangi atau tidak, itu pembahasan lain. Kita lagi menentukan Anda ahli waris atau bukan. Nah, untuk memastikan ahli waris, cek di sini. Anda masuk bagian yang mana? Orang yang mana Anda dari 15 ini? Gitu. Jelas teman-teman ya? Ya. Misalkan ayat tadi kan al-muwaris. Kemudian yang pertama al-ibn. Tapi ya. susah misalkan al-ibn itu meninggal duluan sebelum istri. Apakah ibn ini mendapatkan ahli waris juga, Ustaz? Iya kan, kalau dia meninggal duluan, ibn meninggal kan pasti ada bapaknya. Kalau dia menikah kan ada istrinya, ada anaknya, otomatis nanti kan ada anak laki-laki lagi, ada cucu. Kalau dia udah punya cucu lagi, ada cucu laki-laki. Jelas nggak, Syekh? Ke bawah saja. Ke bawah terus. Iya, jadi ada kemungkinan itu jangan dilupakan. Oke lah, dia di sini kedudukannya sebagai ibnun, anaknya si ayah ini. Dia mati ibnun ini, tapi kan ada kemungkinan dia nikah. Misalnya sama Fatimah. Oh, gitu kan? Nah, Fatimah. Ya. Nah, kali bintun ya, Puan ya, karena yang mati itu pasti perempuan. Ya, di sini kalau laki-laki ahli warisnya yang mati perempuan. Ya. Kalau ini, ya makanya nanti ada ahli waris dari kalangan laki-laki, ada ahli waris dari kalangan perempuan. Tapi sekarang kita akan bahas ahli waris dari kalangan perempuan. Kita cepatkan aja teman-teman ya. Nah, ini ahli waris dari kalangan perempuan itu ada 9 teman-teman ya. Ini pertama itu anak wanita. Jadi anak wanita itu ahli waris. Mayit punya anak wanita, maka anak wanitanya itu ahli waris. Seperti halnya ibnun,
anak laki-laki ahli waris, maka anak wanita juga ahli waris. Karena yang namanya anak itu pasti dia dapat jatah warisan. Mau dia laki-laki, mau dia perempuan. Pokoknya anak itu ahli waris, laki-laki atau perempuan. Ya. Kalau laki-laki maksudnya ahli waris dari kalangan laki-laki, kalau perempuan maksudnya ahli waris dari kalangan perempuan. Jadi anak wanita itu ahli waris. Kemudian yang kedua, cucu wanita dari anak laki-laki. Ya, cucu wanita dari anak laki-laki. Kalau cucu wanita dari anak perempuan, ahli waris enggak? Tidak. Enggak. Jadi Bukan. harus dari anak laki-laki. Ya, cucu wanita dari anak laki-laki. Nah, kemudian ibu. Nah, ibunya mayit. Nenek. Nah, neneknya mayit. Nah, nenek ini siapa? Ibunya bapak atau ibunya ibu? Ya, maksudnya ibunya bapak berarti nenek dari jalur bapak atau nenek dari jalur ibu, itu keduanya ahli waris. Mau dia nenek dari jalur ibu, nenek dari jalur bapak, yang namanya nenek itu ahli waris di sini, ya. Saudari kandung. Nah, ini saudari kandungnya mayit, ahli waris. Saudari sebapaknya, ahli waris. Saudari seibunya, ahli waris. Istri, berarti yang mati laki-laki. Karena ada istri, ya. Kemudian mu'tiqah, itu wanita yang memerdekakan budak. Ini 9 ahli waris dari kalangan perempuan secara global. Kalau diperinci nantinya di perinciannya itu ada di jaddah ini teman-teman. Ya, ada di jaddah. Jaddah li'um, nah, itu sama jaddah li'ab sehingga jadi 9. Kalau di sini kita satukan. Nenek, baik nenek dari bapak atau nenek dari ibu. Sehingga diringkas menjadi 9. Ya, jadi ini antum ingat aja. Ya, antum ingat aja. Ya, kalau ada orang datang ngaku sebagai ahli waris dan dia wanita yang ngaku ini, cek dia yang mana dari 9 ini. Anak wanita kah? Cucu wanita dari anak laki-laki kah? Ibu kah? Neneknya mayit kah? Ya, saudari kandung kah? Saudari sebapak kah? Saudari seibu kah? Istri kah? Mu'tiqah kah? Itu harus dipastikan. Ya, jadi kalau laki-laki yang datang ngaku ahli waris, ceknya di sini. Antum yang mana dari yang 15 ini? Nah, oh, saya ini saudara kandung. Oke, Anda saudara kandung, berarti Anda ahli waris, termasuk ahli waris. Tapi dapat enggaknya itu urusan nanti, teman-teman. Ya, urusan nanti. Sekarang kita memastikan dia ahli waris atau tidak. Ya, nah untuk memastikan ahli waris atau tidak itu ceknya di sini. Ya, kalau dia laki-laki yang datang, cek di 15 orang ini, dia termasuk yang mana? Kalau wanita yang datang ngaku ahli waris, cek di sini. Di yang 9 ini, dia termasuk yang mana? Nah, ini. Baik, barakallahu fikum. Oh, awan Zat, nanya salah. Iya. Untuk yang urutan ini berarti dia urutan yang dapat pertama kali atau gimana Mas Zat? Jadi karena kan kayak istri sama suami dapat yang terakhir itu malah. Enggak, bukan gitu, ya. Bukan gitu. Iya. Jadi di sini hanya sekedar daftar menentukan dia ahli waris atau tidak. Gitu. Kalau dia kadar dapatnya berapa, apakah benar dapat nanti itu belum waktunya dibahas. Anda contohkan misalnya teman-teman, perhatikan. Nah, kalau ada misalnya orang datang, ya orang meninggal, ini mayit, ya teman-teman, ini mayit, ya meninggalkan, ya ibu, anak perempuan, ya cucu perempuan dari anak perempuan, ya. Kemudian meninggalkan saudara kandung, kemudian keponakan dari ya saudara seibu. Baik. Nah, sekarang siapa yang ahli waris di sini? Nah, itu antum cek. Ibu ahli waris enggak?
Cek Ya. di bagian al-warisat minan nisa, ada nggak ibu Ya. di kalangan wanita? Ada. Ada. Ada, berarti dia ahli waris. Kita bilang, oke, ibu ahli waris. Anak perempuan, ada Ya. nggak di tabel? Ada, Ada, anak Ustaz. perempuan ahli waris. Ya. Cucu perempuan dari anak perempuan, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, berarti dia bukan ahli waris. Nah, gitu. Saudara kandung, Ada. ada nggak? Ada, Ada, Ustaz. berarti Ada. ahli waris. Keponakan dari saudari seibu, Nggak ada. nggak ada, berarti bukan ahli waris. Nah, ini sekarang kita lagi membahas hal semacam ini aja. Masalah Oh, berapa dapatnya, itu nanti belakangan. oke. Ya. Ya, Berarti bukan jadi untuk urutan ya, Ustaz, ya? memastikan, iya, untuk memastikan ahli waris atau tidak ini. Baik, barakallahu fikum. Jelas Ustaz, izin insyaallah bertanya teman-teman ya. lagi, Ustaz. Ya, Ini yang Anda pahami, jadi silang, Ustaz ya, kalau yang meninggal perempuan, yang dapat itu laki-laki, terus kalau yang meninggal laki-laki, yang dapat perempuan atau gimana, Ustaz? belum tentu, belum tentu, belum tentu, belum tentu. Kalau makanya jangan ngikutin tabel yang disebutkan mayitnya laki-laki, mayit itu ingat aja mayit. Nah, mau dia perempuan, mau dia laki-laki, mayit gitu aja, mayit. Jadi jangan fokus gitu, kepada Ustaz. perempuan laki-lakinya, mayit. Nah, mayit meninggalkan, itu fokusnya di situ. Nah, Nah, tadi nah. masalah dia laki-laki atau perempuan itu karena ada istri, ada suami. Otomatis kalau suami yang mati, istri yang jadi ahli waris gitu kan. Berarti laki-laki yang mati di sini maksudnya. Kalau istri mati, berarti ada suami, berarti yang ahli waris di sini laki-laki gitu. Yang mayitnya perempuan. Karena hubungannya dengan suami istri tadi. Ya, sehingga supaya tidak terpaku dengan hal semacam itu, cukup antum katakan mayit tanpa melihat jenis kelaminnya. Mayit mati meninggalkan ibu, anak, cucu. Nah, ini cek aja. Yang ahli waris ini cek ada nggak di tabel gitu. Kalau ada, oh dia ahli waris. Kalau bukan, berarti dicoret dia bukan ahli waris. Gitu. Nah, Ustaz, paham, Ustaz. Nah, syukran, Ustaz. Afwan. Baik. Ada lagi? Jadi sekarang itu jangan kemana-mana teman-teman ya. Ya, jangan pikirkan bagiannya berapa gitu kan. Nah, dia dapat apa enggak. Sekarang itu kita fokusnya antum mengilmui siapa ahli waris dan siapa yang bukan ahli waris aja. Cara mengetahuinya tadi cek di tabel tadi. Ya. Kalau ada kasus lagi misalnya mayit ya, meninggalkan ya, bibi ya. Bibi. Bibi itu berarti saudari ayah gitu kan, saudarinya ayah, bibi. Paman ya. Paman yang merupakan saudara ibu. Ya. Nih. Kemudian meninggalkan nenek ya. Nenek ini adalah ibunya bapak. Ya. Kemudian meninggalkan cucu ya. Laki-laki ya, anaknya dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Dari anak laki-laki. Nah, dari anak laki-laki, dari anak laki-laki. Kemudian meninggalkan istri. Baik, cek bibi. Bibi itu ahli waris enggak? Ahli waris. Bukan, Ada Ustaz. enggak di Ahli waris. tabel? Ah. Bibi. Di yang 9. Kan bibi itu perempuan, cek yang di 9. Bukan, Ustaz. Ada, kayaknya. Bukan ahli waris kok. Bukan, berarti antum coret karena enggak ada bibi dalam yang 9 itu enggak ada. Iya, Ya nggak kan? ada bibi buat ahli waris. Enggak ada. Paman Paman tapi ahli dia waris. saudaranya ibu. Bukan, Ustaz. Paman dari saudara ibu enggak? Bukan. Bukan, karena yang paman yang ahli waris itu saudaranya Bapak. Bapak. Saudara bapak. Nah, saudaranya ayahnya mayit gitu, saudaranya bapaknya mayit, bukan saudara ibunya mayit. Ya, Iya, paman di bukan sini waris. dia saudara ibunya mayit, berarti bukan ahli waris. Karena yang ahli waris itu paman yang merupakan saudara bapaknya mayit. Ya, ini. Berarti dia bukan. Nenek yang merupakan ibunya bapak. Ahli waris, Ustaz. Bukan ahli waris lagi, bukan. Ahli waris. Ahli waris, Ustaz. Ahli waris. Nah, Ahli waris ya, ahli waris. ahli waris. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ahli waris. Ahli waris. Istri
Pasti Ahli memiliki waris. ahli waris. Nah, sekarang gitu aja teman-teman. Jadi memastikan dia ahli waris atau tidak dengan cara antum cek di tabel yang kita sebutkan tadi, ya. Nah, jadi tujuannya ini yang dimaksud dengan mengilmui, ya, dia ke mayit itu posisinya jadi apa sehingga dikatakan ahli waris atau bukan. Nah, kalau dia ahli waris, maka pasti ada di 15 yang laki-laki dan 9 yang perempuan tadi. Kalau enggak ada di 15 laki-laki, 9 perempuan, berarti dia bukan ahli warisnya mayit. Itu aja. Jelas insya Allah ya? Tafadhol. Ada yang tanyakan teman-teman? Ustaz mau nanya lagi, Ustaz. Baik. Ya. Terkait dengan al-qatlu kemarin, Ustaz ya. Kan itu dia kalau misalkan membunuh mawaris itu terhalang, Ustaz ya. Tapi bagaimana jika kasusnya misalkan saudara kandung, dia terhalang oleh anak laki-lakinya si mayit. Kemudian dia nggak membunuh si mayitnya, tapi membunuh si anaknya dengan berharap dia akan dapat gitu kan. Karena apa namanya? Karena sebab dia nggak dapat kan keterhalang ada anak laki-laki. Itu gimana, Ustaz? Baik. Ya. Berarti dia di sini kan kasusnya mayit, teman-teman ya. Mayit meninggalkan siapa? Tadi anak, Istri misalkan. Ibu, anak istri, ibu laki-laki. sama anak laki-laki ya. Istri gitu ya. Ya. Iya, Kemudian Ustaz. baru saudara tadi kan? Saudara mayit, ya. Iya. Ya. Nah, karena ada anak laki-laki ini maka saudara mayit nggak dapat gitu kan? Tadi antum bilang, ya. Iya, Ustaz. Gitu. Baik, barakallahu fikum. Jadi yang jadi dilihat di sini sekarang Syekh. Nah, ketika mayit anak laki-laki ini masih hidup enggak? Ketika muaris ini, mayit pertama mati dia masih hidup enggak? Masih hidup, Ustaz. Masih dia yang dapat. Ini tetap enggak dapat karena syaratnya kan pas mayit mati ahli waris masih hidup. Nah, Maksud anak gini, Ustaz. Nah, gimana? ya maksud anak ya berhubung karena dia nggak dapat, jadi si anak laki-laki ini dibunuh gitu, Ustaz. Ya dibunuh, memang dibunuh sama dia, cuman anak laki-laki ini tetap dapat dan dia saudara ini tidak dapat. Kenapa? Karena ketika mayit pertama mati, anak laki-laki ini masih hidup. Oh gitu ya, Ya, 6 Ustaz. iya. Iya, iya, Ustaz. Nah kan syaratnya kan mautul muwaris. Ya, mayit mati. Kemudian yang kedua hayatul waris. Ya, ahli warisnya masih hidup ketika mayit mati. Dan kita ketahui ketika mayit pertama mati, anak laki-laki ini masih hidup. Iya kan? Iya kan Mas Wahyu ya? Iya, Ustaz, ya, Nah, betul, Ustaz. maka dia tetap dapat anak laki-laki ini dan saudara ini tetap nggak dapat. Walaupun dia membunuh anak laki-laki ini dia dapat, dia tetap nggak dapat. Karena sejatinya ketika mayit pertama mati, anak laki-laki ini masih hidup. Ya, paham, Ustaz. Barakallahu fikum. Ada lagi? Afwan, Ustaz. Ya. Kalau pakai wasiat itu, Ustaz, saudara laki-laki dapat juga nggak, Ustaz? Kalau pakai wasiat? Iya. Nah, misalnya dia tidak membunuh ini ya. Sekarang dengan sistem wasiat. Ya. Wasiat. Saudara. Nah, saudara. Nah, ketika di sini dia terhalangi oleh anak laki-laki, maka dia berhak mendapatkan wasiat maksimal sepertiga. Karena pada saat ini dia bukan ahli waris posisinya. Syukuran, ya. Jadi yang dimaksud dengan ahli waris itu teman-teman, ya ahli al-waris, yang dimaksud dengan al-waris itu adalah yang mendapatkan jatah harta walaupun sedikit ketika mayit mati. Ya itu yang namanya al-waris. Ya, nah sedangkan di sini saudara mayit nggak dapat jatah apapun. Padahal dia masuk tabel yang 15 gitu kan. Ada di 15. Nah, enggak dapat apapun. Kenapa? Karena ada anak laki-laki di sini. Oh, berarti pada saat pembagian harta ini dia tidak termasuk ahli waris sehingga berhak untuk mendapatkan wasiat sepertiga. Yep. Barakallahu fikum. Jelas insyaallah ya, Syekh ya? Jelas. Nah, jelas, Ustaz. Jelas. Ada lagi?
Tidak ada ya? Insya Allah. Semoga dapat dipahami teman-teman ya. Karena sekarang kita udah mulai masuk ke dasar ini teman-teman ya. Dasar yang mana dasar ini betul-betul harus matang antum. Kalau dasarnya ini tidak matang nanti ke atasnya akan rancu. Jadi harus betul-betul paham dan betul-betul ingat siapa aja ahli waris dari kalangan laki-laki dan siapa aja ahli waris dari kalangan wanita. Itu harus betul-betul diingat. Ya karena nanti kalau ada mayit meninggalkan ini antum lupa. Oh, dia ada nggak ini di tabel ini? Dia ahli waris apa enggak? Gitu kan lupa. Jadi rancu nanti. Makanya harus betul-betul dikuasai dengan benar, dipahami dengan benar, dan kalau bisa dihafal urutannya. Atau enggak usah urutan lah. Dihafal aja siapa ahli waris dari kalangan laki-laki, siapa ahli waris dari kalangan wanita. Sehingga nanti antum gampang ya menentukan dia ahli waris atau dia bukan ahli waris. Kalau masalah bagian itu belum kita masuk. Berapa bagiannya, jatahnya berapa itu belum masuk. Mari baru pembahasan dia ahli waris atau bukan. Nah, kalau ahli waris pasti dia ada tertera dia di 15 orang yang ada di laki-laki dan 9 orang yang ada di wanita tadi. Ya. Barakallahu fikum. Nah, kalau nggak ada pertanyaan mungkin kita cukupkan sampai sini teman-teman ya. Jazakumullah khairan. Ya, jazakumullah khairan. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jami'an.